Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 100 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan gagasan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan adalah adanya sistem Among. Sistem Among merupakan sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh. Satu metode yang tidak menghendaki perintah dan paksaan di dalam pembelajaran, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat baik lahir maupun batinnya. Dalam sistem ini, Ki Hajar Dewantara menghendaki bahwa di dalam pendidikan kita harus menuntun potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal. Dengan adanya sistem Among tentu mempunyai tujuan agar terjalin hubungan yang erat secara emosional antara guru, siswa, dan juga termasuk orang tua agar tercipta satu lingkungan atau ekosistem pendidikan yang baik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa di dalam menuntun anak, maka kita sebagai guru harus memperhatikan kodrat keadaan. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan adanya perbedaan kodrat alam dan kodrat zaman, maka Ki Hajar Dewantara merumuskan dasar-dasar pendidikan tujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Semboyan yang pertama adalah Ing ngarsa sung tulodo. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa seorang guru harus mampu memberikan contoh atau teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya menjadi teladan bagi murid-murid yang ada di sekolah. Adapun ing madya mangun karso dimaknai bahwa ketika guru berada di tengah-tengah siswa atau di tengah-tengah masyarakat, maka harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat bagi orang lain, khususnya memberikan semangat bagi seluruh siswa agar bisa berkembang secara optimal. Sedangkan tutwuri handayani diartikan bahwa seorang guru harus dapat menjadi pendorong bagi orang lain dengan memberikan semangat kerja maupun semangat moral yang baik sehingga menumbuhkan motivasi serta semangat belajar siswa. Ki Hajar Dewantara juga mengenalkan adanya asas trikon di dalam pendidikan, yakni asas kontinuitas, asas konvergensi, dan asas konsentris. Asas kontinuitas dimaknai bahwa pengembangan pendidikan atau proses pendidikan harus dilakukan secara terus-menerus agar berkesinambungan. Pendidikan anak itu tidak bisa berhenti hanya satu fase tertentu, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang hayat agar perkembangan peserta didik dapat maksimal sesuai dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Yang kedua adalah asas konvergensi. Konvergensi berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya adalah sumber-sumber yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga adalah asas konsentris. Asas ini menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepada kepribadian yang kita miliki. Dijelaskan tadi di dalam asas konvergensi bahwa pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya adalah sumber-sumber yang kita adopsi dari luar negeri, tetapi harus kita saring, harus kita sesuaikan dengan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Yang menjadi perhatian Ki Hajar Dewantara di dalam pendidikan adalah penanaman budi pekerti pada diri siswa. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan
energi dalam diri siswa. Nah, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Nah, dalam konteks sekarang maka kita memahami bahwa budi pekerti ini adalah mengembangkan sisi kognitif, sisi afektif, dan sisi psikomotor siswa. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid. Tentu paparan yang sekelumit ini tidak akan mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya terkandung di dalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.